bertawassul itu masyru', satu hal yang disyariatkan, diizinkan, diperbolehkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalilnya adalah ayat misalnya bahwa wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mintalah kepadanya melalui perantara, wasilah. Itu ayat Al-Quran. Kalau seandainya tawassul tidak diizinkan, lalu kenapa Allah menyiapkan tempat-tempat khusus yang kalau kita ke sana doa diijabah? Enggak usah. Ngapain ke sono, di sini aja. Enggak, ke sono doa diijabah, istimewa. Itu kan tawassul namanya. Tempat itu berarti istimewa di sisi Allah. Kenapa para sahabat harus minta sama Nabi? Mereka aja doa sendiri. Kenapa mereka harus minta? Ya Rasulullah, doain saya. Ya Rasulullah, mintain sama Allah buat saya. Kenapa begitu? Karena memang Allah menganjurkan untuk kita bertawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kumpul lagi di cuaca yang sejuk ya, Masya Allah, nikmat benar. Ada hujan juga tadi, menambah kesejukan di pagi hari yang penuh barakah ini. Di mana di hari ini kita kembali berkumpul bersama di kegiatan rutin mingguan setiap Sabtu subuh, yang harapannya semoga ini menjadi wasilah perantara kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini jam segini mana habis hujan, kira-kira ada enggak nih yang masih tidur nih umat Islam? Banyak ya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Oh sedap, kalau bicara enak banget tidur ini. Jam segini kita tidur masih mungkin perlu istirahat. Banyak nih yang masih tidur jam segini nih, apalagi habis hujan. Tambah nikmat, selimut tarik, ya Allah, nikmat banget. Walakinnana ikhtarana Allahu jalla jalaluh. Akan tetapi Allah pilih kita untuk bangun, untuk diizinkan masih menghamba, meletakkan dahi kita bersujud kehadapan Dia yang maha besar, maha agung, maha mulia. Kita masih dipilih nih, kita diizinkan di antara hambanya yang banyak. Kita, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita masing-masing pasti sadar bahwa banyak kekurangan. Namun Allah masih izinkan kita sebagai bentuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita berharap semoga ibadah kita lakukan, salat berjamaah yang sebelumnya tadi ada salat sunnah juga, ini menjadi perantara agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah bagian dari wasilah, perantara, tawassul. Boleh kita bertawassul. Kita bertawassul itu boleh. Ada orang mengatakan tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering minta. Habib Ali, saya minta dong, tolong supaya saya. Itu syirik apa enggak tuh kira-kira? Hah?
Syirik gak? Habib Ali, saya minta tolong dong ajarin saya. Habib Ali, saya minta tolong dong supaya bantuin saya nih untuk lakukan ini itu. Syirik gak kira-kira? Tidak syirik. Jadi meminta itu min ghairi ta'abbud, selama tidak menghamba itu tidak syirik. Selama tidak kita menyembah tidak syirik. Termasuk meminta melalui hamba-hamba kecintaannya Allah, meminta di tempat-tempat yang mulia. Kalau Allah tidak izinkan untuk kita bertawasul, kenapa harus kita dianjurkan jauh-jauh pergi ke Mekah Madinah untuk berdoa? Di sini aja udah doa, di Bekasi. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi kalau ada rezeki berangkat ke Mekah, ke Madinah, ke Masjidil Aqsa? Kalau memang sama aja, ngapain jauh-jauh ke sana? Ternyata enggak sama, beda. Ternyata memang Allah udah siapin nih tempat-tempat. Ini tempat-tempat kalau kita berdoa di sini diijabah oleh Allah. Ada waktu-waktu juga yang kalau kita berdoa di waktu-waktu tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada juga tata cara dalam berdoa, wabtaghu ilaihi alwasilah. Mintalah kepada Allah melalui tawassul. Kita minta sama Allah, ya Allah, demi kecintaanmu kepada Nabi Muhammad. Dulu para sahabat, Bapak Ibu pernah dengar gak? Para sahabat bilang sama Nabi, ya Rasulullah doain saya dong supaya begini. Pernah gak dengar begitu? Banyak, sering banget. Karena mereka tahu bahwa doa mereka dibandingkan dengan doanya Rasulullah jauh banget. Doanya Nabi akan diijabah oleh Allah. Doanya kita umatnya Nabi nggak bisa dibandingkan dengan doanya Nabi. Sehingga di antara tadi diijabahnya doa-doa kita, selain tawassul, selain juga ada waktu-waktu misalnya malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar misalnya. Itu doa-doa yang insyaallah diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ulah. Izinkan saya juga untuk di kesempatan pagi hari ini menyampaikan beberapa kemuliaan atau keutamaan seseorang yang melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Ingat bahwa ibadah itu tidak ada la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kalau tidak mampu maka tidak akan ada paksaan dari agama. Namun kalau mampu harus diupayakan, diusahakan semaksimal mungkin. Ada beberapa mungkin 4 keutamaan yang insya Allah akan kita raih kalau kita pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah baik itu umrah ataupun haji. Yang pertama adalah siapa yang melaksanakan ibadah umrah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Bahwasanya antara umrah dengan umrah yang selanjutnya akan menjadi penjamin diampunkannya dosa di antara kedua ibadah tersebut. Jadi kalau seandainya hari ini Bapak Ibu berangkat umrah, maka dosa-dosa yang kemarin nih, menurut baginda Nabi, bukan menurut saya, menurut baginda Nabi, dan beliau tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, kata Nabi bahwa umrah akan mengampuni atau umrah akan menjadi penyebab diampunkannya dosa-dosa yang lalu. Sehingga kalau seandainya kita diberikan kemampuan, ada kemampuan fisik, ada kemampuan harta,
maka tidak dianjurkan untuk menunda-nunda pelaksanaan ibadah ke tanah suci. Dan diampunkannya dosa itu juga bukan hanya nanti ibadah-ibadah yang ada di Mekah seperti umrah, haji, tapi keberadaan kita nanti berziarah di Madinah Al-Munawwarah, berada dekat dengan pusara suci baginda Rasulullah, itu juga termasuk bagian dari jaminan akan diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang begitu jelas di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Jadi di satu tempat ini Bapak Ibu, istighfar itu istimewa, beda dengan kalau kita istighfar di tempat-tempat yang lain. Kalau kita istighfar di Madinah, ada satu kelebihan yang akan kita dapatkan. Apa? Kita bahas ayatnya. Walau annahum idz zalamu anfusahum, kalau seandainya mereka umat manusia banyak melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri, selalu menjerumuskan dirinya ke perbuatan-perbuatan buruk, ya, bikin dosa, berbuat maksiat, lalu apa yang mereka lakukan? Ja'uka, datang kepadamu wahai Nabi. Datang kepada Nabi di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Ahli tafsir mengatakan bahwasanya datang kepada Nabi itu baik dalam keadaan beliau masih hidup atau sudah wafat. Karena Nabi mengatakan, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Orang yang datang kepadaku setelah aku meninggal dunia, maka sama saja seperti datang di masa hidupku. Nabi itu hidup, Pak. Syuhada ini, orang-orang yang meninggal di Palestina, Allah mengatakan tentang mereka, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Enggak boleh kamu bilang bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu adalah mati. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita bilang itu orang mati. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ahya fi quburihim. Para nabi-nabi itu hidup. Makanya kalau kita datang ke sana, nih syarat pertamanya datang dulu kepada Nabi. Baik Nabi masih hidup atau Nabi sudah wafat kayak sekarang ini. Datang ke sana, fastaghfirullah. Lalu di Madinah mereka itu beristighfar kepada Allah. Ada satu yang akan dia dapatkan dan tidak akan dia dapatkan di tempat-tempat lain, yaitu apa? Wastaghfara lahumur rasul. Rasul pun akan ikut beristighfar kepada Allah agar dosa-dosanya orang itu diampuni oleh Allah. Maka kalau kita beristighfar di Madinah Al-Munawwarah akan mendapatkan hasil, yaitu lawajadullaha tawwaban rahima. Kita akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ya. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama, pelaksanaan ibadah umrah adalah jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Yang pertama hadis Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, bahwasanya umrah mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, dan ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Orang yang beristighfar di Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi akan ikut beristighfar untuk dosa-dosa orang tersebut, dan pasti mereka akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita punya dosa itu diampuni oleh Allah, adalah yang kedua, jaminan
kefakiran akan dihilangkan oleh Allah. Kefakiran, kemiskinan akan dihilangkan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunub. Ikutilah, sertailah pelaksanaan ibadah haji dan umrah, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Saya takut kalau saya pergi nanti uang saya berkurang. Saya takut kalau saya ibadah nanti harta saya semakin sedikit. La wallah, tidak, sungguh tidak. Karena baginda Nabi yang tidak berbicara melainkan wahyu tersebut mengatakan bahwasanya ibadah di tanah suci justru menghilangkan kefakiran. Gak usah khawatir, gak usah khawatir. Kita akan mendapatkan limpahan rezeki baik yang sifatnya zahir ataupun batin. Bapak Ibu bisa lihat orang pulang ibadah umrah atau haji, miskin apa enggak kira-kira? Enggak miskin. Mereka punya iman semakin kuat, mereka punya hidup semakin barakah, pelaksanaan ibadahnya semakin semangat lagi, dan banyak sekali hal-hal lainnya. Di antara kekayaan yang didapatkan juga kekayaan pahala, Bapak Ibu sekalian. Jadi kaya di sini itu kefakiran yang dihilangkan ini adalah kefakiran harta. Itu pun udah nggak akan ada lagi itu. Yang ada adalah kemakmuran, keberkahan, termasuk juga kekayaan harta bakal kita dapat. Apa misalnya yang kita dapat kalau seandainya kita melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah dan Madinah? Nabi pernah bilang, salat di masjidku ini, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, lebih baik dibanding 1000 salat di masjid-masjid yang lain. Kita salat di Masjid Al-Mahdi sekarang, ini pahalanya udah cakep banget dibanding salat di rumah kita masing-masing. Salat di rumah cakep, di masjid lebih cakep. Nah, salat di masjid ini nih subuh 1000 kali. 1000 kali berapa tahun? 2 tahun sekian bulan, Bu ya. Ini harga saudara nih 2 tahun 6 bulan nih ya. Ya pokoknya kurang lebih 2 tahun sekian bulan. Nah, Nabi bilang salat di Masjid Nabawi itu lebih baik dibanding 1000 salat di masjid-masjid yang lain. Kita salat di sini 2 tahun sekian bulan tadi itu dibandingkan dengan 1 kali salat di Masjid Nabawi, itu lebih besar pahalanya salat di Masjid Nabawi 1 kali. Tapi kalau kita salat di Masjidil Haram itu lebih lagi. Kalau di Masjid Nabawi lebih mulia 1000 kali, di Masjidil Haram 100.000 kali. 100.000 kali itu berapa kali salat tuh? Berapa tahun tuh? 273 tahun. Sekali kita salat nih, salat subuh di sana di Masjidil Haram, imamnya takbir Allahu Akbar salat. Itu pahalanya tuh lebih mulia dibanding kita salat 273 tahun di Indonesia, di Bekasi nih, ya. 4 kali biasanya orang kalau di Masjidil Haram tuh 5 kali atau 5 atau 4 kali. 4 kali aja udah 1000 sekian puluh tahun. Berarti 4 hari kita sholat di Masjidil Haram seperti sholat 1000 tahun di luar Masjidil Haram. Jadi kekayaan pahalanya itu bisa dibayangkan. Makanya Nabi bilang bahwasanya fa innahuma, sesungguhnya 2 ibadah ini yanfiyanil faqra wadh-dhunub, menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa.
fakir duit, fakir pahala, hilang semuanya. Karena kita pulang dengan membawa banyak sekali pahala. Ada seorang pecinta Nabi waktu ziarah ke Madinah, dia bilang sama Nabi, in qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Beliau ini ziarah kepada Nabi lalu bilang begini, wahai Nabi, ntar kalau saya pulang ke rumah saya, orang-orang di rumah saya nanya, oh kamu udah ziarah Nabi, pulang bawa apaan nih? Dari Madinah bawa apaan? Apa korma ajwa kali? Apa kismis atau apa? Apa yang bakal saya jawab wahai Nabi kalau saya ditanya begitu? Nah, kemudian dia melanjutkan bait syairnya, seakan Nabi menjawab pertanyaan tersebut, qulu raja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Katakan kepada orang-orang itu bahwa kamu pulang dengan membawa semua kebaikan. Seluruh kebaikan saya bawa nih. Saya habis ketemu berdekat-dekatan, habis istighfar, habis baca sholawat, deket banget sama baginda Nabi. Saya habis dari Masjidil Haram, habis ibadah, habis ini, habis itu. Nah ini saya pulang bawa segala kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa tadi apa yang saya bahas di awal, ada tempat-tempat yang di situ Allah akan ijabah doa kita. Jadi kalau memang tidak boleh tawasul, kenapa harus ada Mekah, tempat yang mulia? Kenapa harus ada Madinah, tempat yang istimewa? Kenapa? Udah kita di sini aja doa. Ngapain kudu jauh-jauh ke sono? Ternyata memang beda. Tempat itu menentukan kualitas doa kita. Waktu juga menentukan kualitas doa kita. So, doa di malam Lailatul Qadar sama doa di malam-malam biasa ya jauh, jangan dibandingin. Doa di malam nisfu Sya'ban dengan malam ini sekarang jangan dibandingin. Nanti lebih istimewa malam nisfu Sya'ban. Jadi tawassul atau berwasilah itu dianjurkan dan memang disiapin sama Allah. Nih ada tempat-tempat, kamu doa di sini ya. Harusnya kan doa di mana aja. Kenapa ada tempat yang istimewa? Karena kita bertawasul melalui tempat yang istimewa tersebut, nanti harapannya doa-doa kita diijabah. Datang kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, tolong sampaikan nama Allah, saya punya hajat. Nih ngomong-ngomong doa diijabah, tadi malam saya baru dapat kabar lagi. Jadi udah ada 3 orang yang kebetulan umrohnya bareng sama kita, suami istri yang kagak hamil-hamil pulang hamil begitu. Percaya nggak percaya dah, udah 3 orang nih. Di sini dia doa nggak? Doa. Emang kagak doa? Namanya orang pengen punya keturunan. Doa di sini, tapi belum diijabah. Ketika punya usaha lebih, ketika punya upaya lebih, ke sana doa, ya Allah, di tempat yang ijabah. Tempat diijabahnya doa ada banyak. Nah, di Mekah itu misalnya ada apa? Ada apa di Mekah? Ada tukang abaya kali Bu ya, ada tukang baju, ada tukang belanja banyak. Tapi yang istimewa di Mekah ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu yang diturunkan langsung dari surga. Dalam hadis-hadis diceritakan bahwa batu ini berasal dari surga. Ada multazam. Multazam itu tempat yang dilazimkan oleh Nabi untuk berdoa di situ. Di mana tempatnya multazam? Di antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Nah, ini namanya multazam.
Ada lagi makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim dalam berdoa kepada Allah. Tempat yang juga ijabah. Kita kalau habis tawaf, nanti sholat tawafnya di belakang makam Ibrahim. Ada Hijr Ismail, itu juga tempat diijabahnya doa tuh. Kenapa? Karena Hijr Ismail ini dulunya bagian dari Ka'bah. Siapa yang sholat di Hijr Ismail sama aja sholat di dalam Ka'bah. Nah, sekarang dia di luar Ka'bah. Ini Ka'bah kotak begini. Misalnya kotak begini Ka'bah nih misalnya ya. Nah di sini nanti ada pembatas bentuknya begini nih. Nah yang sholat di sini, kalau kita sholat di sini sama aja kita sholat di dalam Ka'bah. Karena dulu Ka'bah tuh nyampe situ sebenarnya. Itu Hijr Ismail. Ada lagi di sini ada Rukun Yamani, tempat-tempat yang istimewa. Begitu juga di Madinah Al-Munawwarah, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Orang sampai ngantri-ngantri memasuk situ. Doa benar-benar diijabah. Oh luar biasa dah. Banyak pengalamannya. Yang doa di situ doa diijabah. Minta apa? Minta ngomong. Minta apa kita? Sampaikan. Nah, saya selalu bilang sama jamaah tuh, doa supaya anak jadi anak yang soleh soleha. Siapa yang nggak pengen punya anak soleh soleha? Doa, ya Allah gerakin dong tuh hati anak saya. Kadang-kadang suka rada keras, kadang-kadang suka badar kalau dibilangin. Tolong berikan hidayah ya Allah, biar rajin ibadahnya, biar khusyuk salatnya, biar istiqomah baca Qur'annya, biar terjauhi dari pergaulan yang kurang baik. Doa terus. Diijabah sama Allah, digerakin hatinya tuh hambanya tuh, anak kita digerakin, tek, rapi udah, selesai, istiqamah, lihatin tenang, seneng kita luar biasa. Ya Allah, beruntung orang yang punya anak soleh soleha, beruntung orang yang punya anak yang berbakti kepada orang tuanya. Begitu doain juga biar apa? Misalnya orang tua kita yang masih hidup biar panjang umur, sehat walafiat, biar kita jadi anak berbakti kepada mereka. Yang udah meninggal biar diampunin dosa-dosanya. Kalau bisa nanti dibadalin umroh. Tadi itu kan apa pahalanya umroh apa? Ampunan dosa yang telah lalu. Kita badalin orang tua kita. Udah rapi umroh yang pertama, besok apa lusanya badal umrah. Kita umrah lagi yang kedua, dan Nabi bilang bahwa boleh umrah diniatin buat orang yang udah meninggal. Kirim pahalanya ke sono. Kalau kita masih ngalamin orang tua kita hidup, kita bagi dia tiap bulan misalnya duit, kirimin beras, kirimin minyak, kirimin gula sama kopi, dia girang, Masya Allah, didoain. Nah ini kita kirim pahala yang Masya Allah, tabarakallah. Hanya Allah yang tahu besarnya kayak gimana. Bayangin betapa senangnya dia. Di kuburan, malaikat datang. Nih ada kiriman, apaan? Kiriman badal umrah. Dari siapa? Dari anakmu. Masya Allah, tiba-tiba kuburannya jadi terang. Tiba-tiba pahalanya jadi makin bertambah. Tiba-tiba dosanya diampuni nama Allah. Gara-gara si anak membadalkan umrah. Belum lagi si anak doa di situ. Jadi perbanyak doa buat anak, buat orang tua, buat keluarga, buat kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Itu diantara keutamaan ya. Yang ketiga yaitu doa-doa akan diijabah.
Jadi dulu pernah waktu saya di Madinah itu ada orang, mungkin hatinya bersih banget tuh orang. Hatinya bersih, begitu kita masuk Babus Salam, begitu jalan ngelewatin Raudhah, udah mau sampai Al-Muwajahah Asy-Syarifah, dia bilang begini, Habib doain depan Rasulullah biar saya punya anak. Saya udah 12 tahun kagak punya anak, udah nikah nggak punya anak, udah 12 tahun. Tolong supaya Nabi mintain sama Allah biar saya punya anak. Masya Allah, kita pulang, dia ketemu sama bininya. Sebulan kira-kira dia kabarin, setelah 12 tahun tiba-tiba hamil. 9 bulan habis gitu dia telepon minta kita datang akikah di Bogor. Terus juga berapa tahun yang lalu, kesian tuh keluarga pengen punya anak, umroh pulang berapa bulan hamil. Nah ini yang terbaru juga begitu. Kemarin saya baru dikabarin, alhamdulillah bini saya udah isi, katanya begitu. Nah di antara doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah bagi kaum wanita, sebagaimana diriwayat hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, bahwasanya wanita itu kan nggak bisa jihad ya, nggak bisa berjihad, nggak bisa ikut perang. Jihadnya itu kan banyak tuh hadisnya, ada misalnya jihadul mar'ah husnut taba'ul, jihadnya perempuan adalah menjadi istri yang baik kepada suaminya, menjadi ibu yang baik kepada anak-anaknya. Begitu juga menurut hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, jihadul mar'ah itu adalah diantaranya melaksanakan ibadah umrah dan haji. Itu dihitung sebagai jihad bagi seorang wanita. Dan haji, tadi kita bahas banyak tentang umrah. Adapun haji, al-hajjul mabrur laisa lahu al-jaza illa al-jannah, bahwasanya haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak. Oh, dikasih balasannya apa? Ini kasih pahala, kasih dosanya diampunin. Enggak, itu belum layak. Habis apaan yang layak? Masuk surga. Pahala segede alaihim gambreng lagi, enggak, belum layak. Dosanya udah dihilangin semua, belum layak. Belum layak sebagai balasan orang yang haji. Apa yang layak? Masuk surga langsung. Udah langsung masuk surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk surga. Ayah masuk. Nah itu haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita banyak rezeki bisa melaksanakan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, dan kita semua kalau nggak mampu, nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Ibadah di sini Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bahwa kita kalau nggak mampu, nggak ada paksaan, silahkan ibadah di sini. Salat yang rajin, baca Quran biar istiqomah sama Habib Ali. Puasa Ramadan jangan tinggal, kewajiban zakat tunaikan. Itu udah nikmat banget. Cuman yang kita sedih, banyak sekali orang yang mampu tapi lebih memilih jalan-jalan ke Eropa, udah nyampe ke Bulgaria, udah nyampe ke mana lagi? Ke Belanda, ke Itali, ke Mekah udah belum? Belum. Ke Masjidil Aqsa udah belum? Belum juga. Madinah belum. Nah, itu kita sayangkan sekali, padahal kenikmatannya luar biasa. Jadi mantapkan niat kita. Jadi saya ringkas sekali lagi, ada 4 keutamaan sebelum saya masuk ke sini, bahwasanya bertawassul itu masyru', satu hal yang disyariatkan, diizinkan, diperbolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya adalah ayat, misalnya apa tuh ayatnya Habib? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil, betul ya? Bahwa wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mintalah kepadanya melalui perantara, wasilah. Itu ayat Al-Quran. Dan juga
bukti atau dalil yang lain bahwasanya kalau seandainya tawasul tidak diizinkan, lalu kenapa Allah menyiapkan tempat-tempat khusus yang kalau kita ke sana doa diijabah? Enggak usah. Ngapain ke sono, di sini aja. Enggak, ke sono doa diijabah, istimewa. Itu kan tawasul namanya. Tempat itu berarti istimewa di sisi Allah. Kenapa para sahabat harus minta sama Nabi? Mereka aja doa sendiri. Kenapa mereka harus minta? Ya Rasulullah, doain saya. Ya Rasulullah, mintain sama Allah buat saya. Kenapa begitu? Karena memang Allah menganjurkan untuk kita bertawassul, meminta kepada, kalau bahasa sekarang, orang dalamnya Allah. Nah, itu orang dalam tuh. Nabi Muhammad orang dalam enggak? Orang dalam. Kalau minta melalui orang dalam, nah itu gampang udah urusannya. Tapi istilah orang dalam kayaknya negatif ya. Itu untuk mendekatkan aja tuh supaya makin bisa difahami. Sehingga bertawasul sangat dianjurkan. Dan di antara tawasul itu adalah waktu malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya, itu istimewa. Terus juga tempat di Masjid Al-Mahdi udah cakep banget, apalagi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, istimewa. Nah, kalau kita ke sana, kita akan dapat 4 perkara. Yang pertama, dosa kita mendapat jaminan akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, kefakiran, baik itu fakir harta ataupun fakir pahala, dihilangkan oleh Allah. Yang ketiga, doa-doa kita akan diijabah karena tempat-tempatnya sangat istimewa. Yang keempat adalah di sana adalah bentuk jihad bagi kaum wanita kita. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum. Semoga Allah berikan rezeki pada kita semua yang halal, yang berkah, yang banyak, yang bisa membawa kita semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari Al-Faqir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.